Maaf, tapi kalung yang Anda pakai itu sangat persis seperti kalung milik saya. Karina yang merasa panik dan takut kalung yang dipercayakan kepadanya hilang, tanpa basa-basi langsung meminta kalung tersebut kepada seorang wanita yang sama sekali tidak ia kenal. Zeva nampak kebingungan saat mendengar permintaan dokter di hadapannya itu. Ia segera menarik Karina keluar dari dalam lift lalu pandangannya beralih melihat Suster Leni Yang dan Lily yang masih berada di dalam lift. Sus, tolong ajak Lily naik ke atas duluan ya. Sebentar lagi saya menyusul, pinta Zeva. Baik, Nona, ucap Suster Leni lalu segera menekan tombol menuju lantai 2 rumah sakit. Setelah pintu lift tertutup, Zeva beralih menatap Karina untuk memastikan permintaannya barusan. Maaf, tapi sepertinya Anda salah, Dok. Kalung ini adalah milik saya, peninggalan mendiang ibu saya. Tapi, Karina nampak terdiam seolah tak bisa memaksakan kehendaknya sendiri. Ia kembali mengalihkan perhatiannya ke kalung yang masih melingkar di leher Zeva. Hingga beberapa detik setelahnya ia mengingat ucapan sang papa yang mengatakan bahwa kalung tersebut ada 2. Ia kembali menatap Zeva yang terlihat menunggu jawaban darinya. Nona, sepertinya kita perlu mencari tempat untuk bicara sebentar saja, bisa? Klek, Dedi. Lily berhambur memeluk Leon yang sedang duduk di sofa bersama Bara. Akhirnya putri Dedi datang juga. Pandangan Leon kembali beralih melihat ke arah pintu, di mana hanya ada Suster Leni saja, sementara Zeva tak terlihat ikut masuk ke dalam ruangan itu. Sus, istri saya mana? Di bawah, Tuan. Nona ada sedikit masalah, tadi seorang dokter wanita mengaku bahwa kalung yang dipakai Nona itu, miliknya. Jadi Nona mau menyelesaikan masalah itu dulu, nanti menyusul kemari, jelas Suster Leni. Sontak Bara yang tadi duduk bersandar dengan santai, segera duduk tegap. Ia menoleh menatap Leon yang seperti satu pemikiran dengannya. Jangan-jangan, dia bertemu Karina, ucap Leon dan Bara secara bersamaan. Tanpa pikir kedua pria berperawakan tinggi itu berdiri dari posisi duduk mereka. Lily tunggu di sini sama suster dulu, Dedi mau menyusul Momi sebentar, ucap Leon kepada Lily. Oke, Dat, ucap Lily yang terlihat pasrah saja. Tanpa membuang waktu Leon dan Bara mengambil langkah cepat keluar dari ruangan itu. Entah terlambat atau tidak, yang pasti sekarang fakta tersembunyi yang tenggelam dalam kenangan masa lalu, kini perlahan terangkat ke permukaan. Kalung liontin milik Zeva dan Karina menjadi saksi bisu, betapa indah dan menyedihkannya pernikahan dua insan yang harus terpisah karena kesalahpahaman. Ya, kisah itu mungkin telah berakhir dengan sad ending tetapi takdir tidak pernah salah memilih waktu, untuk menempatkan Zeva ke posisi di mana seharusnya dia berada. Saat ini Zeva dan Karina duduk saling berhadapan di kantin rumah sakit. Situasi masih nampak lengang, sangat mendukung bagi dua orang sedang ingin membicarakan hal yang serius. Karina nampak tidak yakin untuk bertanya, namun ia berusaha meyakinkan diri, meski akan terdengar lancang karena mereka baru saja bertemu beberapa menit yang lalu. Saat ini Karina sudah memegang kalung itu dan ternyata benar, kalung tersebut bukanlah miliknya. Karena di belakang kalung itu bertuliskan nama Stella, bukan Mas saya. Saya tidak punya banyak waktu, sekarang katakan. Apa yang ingin dokter bicarakan? Saya harus menemui anak dan suami saya secepatnya. Karina menegapkan kepalanya menatap Zeva dengan lekat. Dalam hati ia bertanya-tanya, apa mungkin wanita di hadapannya itu adalah putri Mike Wilson yang telah hilang selama 27 tahun silam. Anda benar, Nona. Kalung ini bukanlah milik saya tapi saya punya pasangannya. Dan jika benar Anda adalah pemilik asli, itu berarti Anda adalah putri dari pasangan Mike Wilson dan Stella Maharani. Dek. Seketika tubuh Zeva membeku saat mendengar Karina menyebut nama itu di hadapannya. Dari mana kamu tak tahu nama ibu saya?
Pertanyaan Zeva membuat Karina tertunduk sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Takdir macam apa yang membuatnya menemukan hal terpenting yang begitu dirindukan oleh sang papa? Apa ini mimpi? Bagaimana bisa aku menemukannya secara tiba-tiba? Ah tidak, seharusnya ini bukan mimpi, kaki masih menapak bumi, batin Karina. Halo dokter. Kamu belum menjawab pernyataan saya, ucap Zeva sambil melambaikan tangannya ke hadapan wajah Karina. Sambil menyeka air mata yang tiba-tiba menyeruak, Karina kembali menatap Zeva dengan ekspresi wajah tak percaya. Hingga tiba-tiba saja ia berdiri, mendekat dan langsung memeluk Zeva. Kak Mazaya, aku sangat bersyukur kamu masih hidup. Papa sangat merindukan kamu, Kak Mazaya. Zeva yang terlihat kebingungan, hanya diam terpaku di posisinya. Ya, tentu saja ia merasa asing dengan nama itu. Sejak ia memahami dunia tempatnya berpijak, yang ia tahu namanya adalah Zeva Karenina. Zeva. Masih dengan posisi dipeluk oleh Karina, Zeva menoleh memandangi sang suami dari kejauhan sedang berlari menghampirinya bersama Bara. Saat mendengar suara itu pula, Karina segera menjauhkan tubuhnya. Ia ikut melihat dua orang pria yang tak asing baginya. Ya, ia mengenali Leon, apalagi Bara, ia tidak akan pernah lupa wajah pria itu. Kalian kenapa panik sekali? Sebenarnya ada apa ini, Hem? Tanya Zeva seraya melihat ketiga orang di hadapannya secara bergantian. Tunggu sebentar, aku atur napas dulu. Sahut Leon seraya berusaha mengontrol napas yang tersengal-sengal karena tadi berlari ke sana kemari mencari keberadaan Zeva. Benar, kami mencari keberadaan kalian tadi, dan ternyata kalian di sini, sambung Bara lalu mengeluarkan kalung milik Karina dari saku bajunya. Ini milikmu, maaf tadi aku meminjamnya, untuk memastikan sesuatu. Karina terperangah saat melihat ternyata kalung yang sejak tadi ia cari ada di tangan Bara. Tanpa basa-basi ia meraih kalung itu. Ternyata kamu yang mengambilnya. Aku pikir benar-benar hilang. Kamu benar-benar menyebalkan ya. Jangan menyalahkan Bara, karena akulah yang meminta dia untuk mengambil kalung itu. Karina, sepertinya kita semua harus bicara mengenai kalung itu. Sekarang, sahut Leon yang sudah terlihat lebih baik. Kak Leon, kan? Apa hubungan kakak dengan? Karina melirik ke arah Zeva yang masih duduk di sana dengan ekspresi kebingungan. Aku suaminya. Jadi sekarang mari kita duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang membuat Zeva bingung seperti sekarang, ucap Leon dengan lugas. Sayang, sebenarnya apa yang terjadi? Tadi dia memanggil aku, Mazaya. Tanya Zeva seraya menarik ujung ke meja Leon. Bukannya menjawab Leon hanya tersenyum seraya mengusap pelan pucuk kepala Zeva. Firasat Leon kini mulai terbukti, ia hanya perlu memastikan, setelah semua terbukti ia serahkan semua keputusan kepada Zeva. Setiap hari, penyesalan itu semakin terasa berat hingga menggerogoti jiwa yang kian rapuh dimakan usia. Seperti biasa, Tuan Mike hanya duduk termenung di balkon kamarnya seraya menatap nanar ke arah taman belakang. Kedua matanya terus melihat daun-daun yang berguguran, meninggalkan ranting yang siap ditumbuhi dedaunan baru. Hari ini, hatinya semakin tak karuan saat mengenang ulang tahun putri kecilnya yang memasuki usia 27 tahun. Stella, kemana kamu membawa Mazaya kita? Maafkan aku mohon kembalilah, kembalikan Mazaya untukku. Harta, tahta tak ada gunanya tanpa kalian, batinnya. Entah sudah berapa kali kata itu terucap di tengah kehaluan, membayangkan senyum anak dan istrinya. Rasa rindu itu semakin menjadi-jadi merusak mental dan fisik yang terus dirundung penyesalan. Tuan, udara di luar sangat dingin. Silakan masuk. Nona Karina bisa marah jika saya membiarkan Anda berdiri di luar selama ini, ucap seorang pelayan pria yang sejak tadi berdiri di belakang Tuan Mike. Tuan Mike berbalik, melihat pelayan yang sedang berdiri sambil menundukkan kepalanya di belakang sana.
Pelayan pria yang kurang lebih sudah sesuai dengannya itu masih setia menemani hingga saat ini. Fir, kadang saya iri sama kamu. Kepala pelayan itu menegak perlahan, memandangi sang majikan dari jarak 2 meter darinya. Hal-hal seperti apa yang bisa membuat Anda iri kepada orang seperti saya, Tuan? Banyak. Di masa tua, kamu hidup bahagia dengan istri, anak dan cucu-cucumu, sementara aku kesepian seperti ini. Fir, aku menyesal karena tidak mendengarkan perkataanmu hari itu. Seharusnya aku mempercayai Stella, bukan Mama yang membuat fitnah agar aku meninggalkan istriku. Jelasnya seraya membayangkan masa lalu di mana bukan kebahagiaan yang ia berikan kepada anak dan istrinya, melainkan hinaan dan kekerasan karena rasa curiga tak berdasar. Tidak ada gunanya menyesali semua yang telah terjadi, Tuan. Entah masih hidup atau tidak, kehilangan mereka adalah jalan yang telah Anda pilih, sahut pelayan senior itu. Huf, kamu benar dan aku menyesalinya sampai sekarang. Setidaknya aku harus tetap hidup demi orang-orang yang bekerja denganku. Aku akan masuk, tutup jendela dan tirai. Baik, Tuan. Tuan Mike melangkah dengan terlatih-tatih sambil memegangi bagian kepalanya yang lagi-lagi terasa nyeri dan berdenyut. Sesaat setelah melangkah memasuki area dalam ruangan, pandangan Tuan Mike mulai berkunang-kunang hingga keringat dingin membasahi dahinya. Kedua kaki yang tiba-tiba melemah membuatnya menjatuhkan diri hingga terduduk di lantai. Tuan, ucap pelayan itu lalu berlari cepat menghampiri sang majikan yang sedang duduk lemas di lantai. Jadi, aku adalah anak Mike Wilson dan sepupu Flora. Cek, apa kalian semua sedang bercanda? Mereka adalah dua orang yang paling tidak menginginkan aku di posisi ini, ucap Zeva setelah mendengar semua fakta yang tidak ia duga. Dunia ini begitu luas tetapi kenapa takdir seolah membelenggunya dalam satu lingkaran yang terus terhubung. Zeva masih tidak bisa menerima kenyataan itu, apalagi beberapa hari yang lalu secara terang-terangan Tuan Mike menyampaikan ketidaksukaannya kepada Zeva. Aku juga masih berpikir ini mimpi. Baru beberapa hari yang lalu Papa menyerahkan kalung ini karena merasa sudah putus asa mencari keberadaan anak dan istrinya. Sebagai anak angkat aku tidak tahu masa lalu seperti apa yang membuat kalian tercerai-berai seperti ini. Namun yang pasti Papa telah menyesali semuanya dan aku berharap Kak Zeva bersedia untuk menemui Papa, pinta Karina penuh harap. Zeva segera berdiri dari posisinya lalu memakai tas yang tadi ia letakkan di belakang kursi tempatnya duduk. Aku masih belum bisa mempercayai semua ini, berikan aku waktu. Leon dan Bara juga ikut berdiri dari posisinya. Mereka tahu pasti berat untuk Zeva menerima semua kenyataan tentang keluarganya. Mereka pun bisa memahami kenapa sekarang Zeva bersikap seperti ini. Ayo kita ke atas, Lily pasti sudah menunggu, ucap Zeva sambil menarik lengan Leon. Iya baiklah. Leon beralih menatap Karina yang juga sudah berdiri dari posisi duduknya. Aku harap kamu bersedia untuk merahasiakan ini sampai Zeva siap. Karina menganggukkan kepalanya. Baiklah. Aku akan menunggu. Kalau begitu ayo kita pergi, aku juga ada jadwal operasi 1 jam lagi. Hanya ada waktu 1 jam untuk pemeriksaan fisik Lily, sahut Bara sambil melihat jam di pergelangan tangannya. Bertepatan saat Zeva dan yang lain pergi ponsel Karina tiba-tiba bergetar tanda panggilan masuk. Ia segera menerima panggilan telepon itu seraya terus memandangi kepergian Zeva, Leon dan Bara. Halo, Bi. Kenapa? Nona, Tuan Mike pingsan, sekarang kepala pelayan dan 2 ajudan sedang dalam perjalanan ke rumah sakit bersama Tuan. Dek. Karina yang tiba-tiba merasa lemas segera berpegangan di meja. Baiklah. Saya akan segera menunggu di UGD. Sesaat setelah mengakhiri panggilan telepon itu, Karina segera berlari menyusul Zeva yang semakin melangkah jauh meninggalkan kantin rumah sakit. Kak Zeva, tunggu sebentar. Langkah Zeva, Leon dan Bara terhenti.
Mereka sama-sama menoleh ke belakang, melihat Karina yang sedang berlari dengan wajah panik yang terlihat jelas. "Kenapa lagi?" tanya Zeva sesaat setelah Karina sampai di hadapannya. "Papa pingsan, sekarang sedang dalam perjalanan kemari. Aku mohon, kuatkan dia kali ini saja. Papa membutuhkan anak kandungnya, bukan aku," ucap Karina sambil menumpukan kedua telapak tangannya ke depan. Seolah memohon kepada Zeva untuk melupakan rasa sakit hatinya kali ini saja. Zeva hanya diam terpaku, saat dilanda kegalauan. Ia masih ingat betul bagaimana tatapan sinis Mike Wilson kepadanya kemarin. "Baiklah. Aku mau tapi..." Mobil yang membawa Tuan Mike akhirnya sampai di depan UGD rumah sakit. Terlihat Karina, Bara dan beberapa petugas medis lain memindahkan Tuan Mike ke atas berangkar. Mereka mendorong berangkar itu masuk ke dalam UGD, karena Tuan Mike harus segera diberikan pertolongan medis. Sebagai pria yang di masa muda mempunyai pola hidup yang kurang sehat, Tuan Mike digerogoti berbagai penyakit seperti jantung, kolesterol tinggi hingga mah akut. Mempunyai anak yang berprofesi sebagai seorang dokter adalah suatu keberuntungan tersendiri untuknya. Seperti saat ini, mulai dari memasang jarum infus hingga oksigen, Karina lakukan sendiri. Petugas medis lainnya hanya membantu menyiapkan pelaratan saja. Bara yang tadi nampak terpaku melihat kepanikan Karina kini mulai mendekat. Ia meraih sebuah alat bernama oximeter dan langsung dijepitkan ke jari telunjuk Tuan Mike. Kadar oksigen dalam darah sangat rendah. Beliau terkena serangan jantung, tingkatkan saturasi oksigen, sekarang. Karina yang semakin panik, nampak begitu pucat. Jika pada pasien lain ia bisa bersikap tenang, maka berbeda saat menghadapi papanya sendiri. Ia melangkah cepat menaikkan tekanan oksigen untuk membantu pernafasan sang papa. Sementara Bara yang pada dasarnya memang ahli jantung segera menempelkan alat medis elektroda ke bagian dada Tuan Mike dengan dibantu beberapa orang perawat. Monitor yang terhubung langsung dengan elektroda yang menempel di dada Tuan Mike mulai aktif memperlihatkan garis bergelombang dan angka yang menjadi tolak ukur mereka untuk memastikan denyut jantung dan tekanan darah Tuan Mike saat ini. Karina nampak semakin melemah saat melihat tekanan darah sang papa semakin turun dan turun. Ia mendekat dan tanpa basa-basi melakukan CPR menekan dada dengan kedua telapak tangannya. "Pak, jangan tinggalkan aku. Aku mohon." Bara menarik Karina saat menyadari wanita itu telah kehilangan kendali atas dirinya. "Tenang. Serahkan semuanya kepadaku. Sekarang, keluar dan panggil Zeva masuk." Karina menganggukkan kepalanya dengan derai air mata yang terus mengalir dari sudut mata. Ia segera berlari keluar dari ruang unit gawat darurat itu, untuk menemui Zeva sedang menunggu di luar. Setelah kepergian Karina, Bara menoleh menatap 3 orang petugas medis yang sejak tadi membantu. "Siapkan defibrilator, sekarang." "Baik, Dok." Para petugas medis itu bergerak cepat mengambil alat pacu jantung yang menjadi pertolongan terakhir pasien serangan jantung. Ya, saat seorang pasien mengalami henti jantung itu berarti adalah akhir dari segalanya, bukan? Karina yang baru saja sampai di luar segera menghampiri Zeva, Leon dan Lily yang sedang menunggu di kursi tunggu. "Karin, bagaimana keadaan Papa?" tanya Zeva yang terlihat panik sejak tadi. "Ikut aku." Tanpa menjawab pertanyaan itu Karina segera meraih tangan Zeva dan menariknya pergi. Zeva yang mempunyai firasat buruk hanya bisa pasrah saat saudara angkatnya itu menarik ia masuk ke dalam UGD. Sesampainya di dalam, ia nampak terpaku sejenak melihat begitu banyak peralatan medis yang menempel di tubuh papanya. "Mendekatlah, bisikan apapun yang bisa membuatnya kembali," ucap Bara saat menyadari kehadiran Zeva. Kedua kaki ringkihnya melangkah mendekat dengan air mata yang terus mengalir tanpa henti. Rasa kesal dan kecewa yang sempat Zeva rasakan, kini seolah lenyap begitu saja.
Di sisi kanan berangkar, Bara sudah siap dengan defibrilatornya. Dari layar monitor kecil itu, denyut jantung Tuan Mike terus menurun tanpa memberi jeda walau sesaat. Baiklah, kita mulai. 1, 2, 3. Tubuh Tuan Mike terangkat ke atas saat alat itu menghujam dadanya. Di belakang Bara, Karina hanya bisa menangis tanpa suara seraya menggenggam erat tangan papanya. Di sisi kiri berangkar, Zeva mendekatkan bibirnya di telinga sang papa. "Pa, Mazaya datang. Sadarlah, Mazaya mohon. Jangan pergi Pa. Bangun aku mohon," bisik Zeva sambil menahan isak tangisnya. "Naikkan lagi, kita coba satu kali lagi." Bara menggosok dua benda seperti setrika itu lalu kembali menempelnya di dada Tuan Mike dengan hitungan mundur dan "Sudah stabil, Dok. Berhasil." Kata-kata seorang petugas medis itu membuat Karina yang sejak tadi menegang kini terduduk lemas di lantai rumah sakit. Ia menangis sejadinya karena sempat berpikir, sang papa akan pergi meninggalkan ia selamanya. Sama seperti Karina, saat ini Zeva pun menangis sambil memeluk sang papa yang terbaring lemah di atas berangkar. "Jangan tinggalkan aku, Pa. Berikan aku kesempatan menunjukkan baktiku sebagai anak." Bara berusaha mengatur napasnya seraya mengulurkan tangan kepada Karina yang masih duduk di lantai. "Berdirilah, masa kritisnya telah berlalu." Perlahan Karina mendongakkan kepalanya melihat Bara yang saat ini mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Meski terlihat ragu, ia meraih uluran tangan Bara. Karina segera berdiri dan langsung memeluk Bara dengan erat. "Terima kasih, karena telah menyelamatkan Papa." Kedua kelopak mata Bara nampak terbuka sempurna saat merasa kaget tiba-tiba dipeluk oleh Karina. Namun detik selanjutnya ia mengusap pelan punggung wanita itu. "Sudah tugasku, tenanglah, semuanya akan baik-baik saja." Tak lama, Leon dan Lily memasuki ruangan itu. Mereka segera menghampiri Zeva yang masih menangis di samping berangkar rumah sakit. Dengan sigap Leon menarik sang istri ke dalam pelukannya. "Semuanya sudah baik-baik saja. Kamu harus kuat sayang." "Aku sangat takut," lirih Zeva. Di bawah sana, Lily juga ikut memeluk sang Mommy meski hanya bisa memeluk pahanya saja. "It's okay, Mommy. Jangan sedih Lily sayang Mommy." Zeva melepaskan pelukan Leon seraya menyeka air matanya. Ia bersimpuh di hadapan Lily dan langsung memeluknya. Sejak awal bertemu Lily, ikatan batin mereka memang sudah sangat kuat. Dan sekarang semua telah terungkap, bahwa di dalam diri Lily juga mengalir darah keluarga Wilson sama seperti Zeva dan Flora. Menjadi ibu sambung untuk keponakannya sendiri, siapa yang akan menyangka.